Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Dan kakak yang dua ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi kembali lagi bersama kami di podcast Binkes atau Bincang-Bincang Kesehatan. Ya, untuk tema kali ini tuh mungkin agak berat ya teman-teman semua, karena mungkin ada beberapa dari orang-orang itu sudah ke trigger warning, soalnya mungkin ada yang sudah mengalaminya. Jadi untuk tema hari ini tuh ialah kekerasan seksual pada anak. Oke, hari ini tuh ada dua bintang tamu. Yang pertama ada kakak Gatreni. Halo kakak Gatreni. Halo Kak Fitri. Oke, jadi yang kedua itu ada kakak Tiara. Halo Kak Fitri. Halo guys. Oke, jadi untuk alasan saya membahas podcast dengan tema kali ini, yaitu yang pertama memberikan informasi kepada teman-teman semua seberapa penting sih hal ini dibahas dan apa-apa saja bentuk-bentuk, jenis-jenis serta semua informasi atas kekerasan seksual itu. Kemudian sebelum melangkah lebih jauh, berikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa sih kekerasan seksual pada anak itu. Jadi untuk kekerasan seksual pada anak itu ialah segala kekerasan seksual yang terjadi pada seseorang atau anak-anak yang masih berada di bawah usia 18 tahun. Jadi perlu kita ketahui bahwa di negara kita ini, Indonesia, dalam undang-undangnya itu sudah ada tertera bahwa seseorang yang masih berada di bawah 17 tahun itu masih dikategorikan sebagai anak. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, jadi kakak dua ini sebentar akan menemani kalian semua, teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan untuk membahas materi kekerasan seksual pada anak. Kita ada berani silakan memberikan informasi kepada teman-teman semua. Oke baik Kak Fitri. Makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke baik teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Oke Kak. Pelecehan seksual itu merujuk pada tindakan bernuansa seksual, baik yang disampaikan secara fisik maupun non fisik, yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang Kak. Sebenarnya pelecehan seksual yang terjadi pada anak itu Kak sebenarnya bukan semata-mata tentang seks. Inti dari permasalahan ini adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Pelaku mungkin mencoba untuk meyakinkan korbannya bahwa tindakan pelecehan yang dilakukan itu adalah ketertarikan seksual atau keinginan romantis semata. Perlu teman-teman tahu bahwa kebanyakan pelecehan seksual itu dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Namun ya teman-teman dan kakak Fitri tahu bahwa pelecehan seksual itu bisa saja dilakukan perempuan terhadap laki-laki, bahkan lebih parahnya antara sesama jenis, yaitu laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Bentuk-bentuk pelecehan seksual pada anak itu seperti pelecehan gender, pemaksaan seksual, pelanggaran seksual, perilaku menggoda, bahkan penyuapan seksual. Mungkin itu yang bisa sampaikan Kak Fitri. Saya kembalikan. Wah, itulah tadi ya teman-teman beberapa informasi dari kekerasan seksual yang telah dibawakan oleh kakak Gatriani. Agak sedikit miris ya kedengarannya, mungkin teman-teman juga bahkan kita semua loh yang di sini tuh mungkin agak ke-trigger juga nih kalau seberapa bahayanya sih, seberapa apa ya, sangat berpengaruh banget buat diri kita, orang lain di sekitar kita. Ya, jadi kan tadi tuh ada beberapa yang kakak Gatriani sampaikan, yaitu bentuk kekerasan seksualnya ada 5. Tadi saya juga mendengar bahwa ada kekerasan seksual soal gender ya Kak? Iya Kak. Mungkin kakak bisa dijelasin apa sih itu yang dimaksud supaya teman-teman yang di sini dan yang di sana juga bisa paham. Oke baik Kak Fitri. Sebenarnya tuh pelecehan gender itu seperti pernyataan atau perilaku yang menghina atau merendahkan jenis kelamin. Seperti itu membuat komentar-komentar menghina, menggambar atau menulis yang berbau merendahkan atau menggambarkan berbau seksual begitu, membuat lelucon-lelucon seks
tentang perkataan, perbuatan juga itu sudah termasuk dalam kekerasan seksual apabila dilakukannya itu sampai hal yang mungkin masih 18 tahun. Oke. Iya. Jadi selanjutnya ada pertanyaan nih dari teman-teman buat Kak Fetriani. Katanya gimana sih cara kita tuh bisa tahu kalau seseorang ini tuh sudah terkena atau sudah jadi korban pelecehan seksual? Oke, baik Kak. Tadi kabarnya tentang pertanyaan teman-teman itu bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang itu mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Oke, kekerasan atau pelecehan seksual itu Kak dalam bentuk apapun itu dapat menyebabkan korbannya itu mengalami trauma, bahkan terutama itu bahkan pada anak remaja. Banyak orang itu Kak mengira bahwa pelecehan seksual itu dilakukan oleh orang asing, tapi ya Kak faktanya pelecehan seksual itu bisa saja dilakukan oleh keluarga, bahkan keluarga intinya sendiri. Masalah dari orang yang sudah mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu biasa itu mengalami tekanan yang tidak bisa membuat dia itu menceritakan yang dialami bahkan ke orang tuanya sendiri. Maka dari itu kita sebagai orang tua, ya teman-teman atau bapak ibu yang mendengarkan itu harus peka atas perubahan perilaku yang terjadi pada anak kita, begitu Kak. Buat itu tadi ya jawaban dari pertanyaan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya gimana cara mengetahuinya bahwa seseorang itu terkena kekerasan seksual. Jadi kembali lagi dengan informasi yang tadi, mungkin kita nih bisa tangkap ya, bisa paham bahwa kekerasan seksual juga itu termasuk dalam penyakit mental ya teman-teman. Jadi bukan hanya tentang fisik kita yang dirusak, ternyata juga mental kita itu ikut mengganggu juga, ikut jadi juga. Jadi gini Kak Fetriani, tadi ada pertanyaan lagi nih soal kan tadi udah jelasin bahwa bentuk-bentuknya kayak gimana, bagaimana cara kita tahu kalau dia terkena. Sekarang teman-teman bertanya gimana sih tanda-tanda dari orang itu, apakah ada tanda-tanda khususnya atau mungkin diperiksa dulu baru kita bisa tahu kalau dia lagi. Oke, baik Kak. Sebenarnya tanda-tanda ada beberapa tanda-tanda dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Seperti itu mengalami mimpi buruk atau bahkan susah tidur, perilaku berubah menjadi tertutup dan pendiam. Dalam dianya juga kalau dalam keadaan marah tidak bisa mengontrol emosi atau emosinya tak terkendali, menceritakan teman barunya yang lebih tua, bahwa teman barunya itu memberikan hadiah ke dia tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba merasa ketakutan saat bertemu orang baru. Mungkin juga anak itu menunjukkan pemberontakan, nafsu makannya tidak ada juga Kak, sering melamun atau menyendiri padahal awalnya dia tuh ceria, misalnya ya Kak, awalnya itu ceria tapi pendiam dan sering melamun. Bahkan lebih parahnya ya Kak dan teman-teman, tanda dari pelecehan seksual itu dapat juga dilihat dari sampai dia itu melakukan percobaan bunuh diri, begitu Kak. Mungkin bisa ada yang bisa sampaikan Kak. Itu ya teman-teman jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Jadi kembali lagi kita simpulkan bahwa kekerasan seksual ini mungkin sangat berbahaya bagi mental kita semua, mental orang yang terkena apalagi, dan mental kita juga nih yang dengarkan dan mendapatkan edukasi sedikit pun itu kita sangat mungkin berharga lah. Setidaknya kita bisa melindungi diri kita sendiri, kita bisa tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dan mungkin harus kita jaga juga di rumah. Oke, untuk Kakak Tiara nih mungkin ada tambahan dari tanda-tanda yang dijelaskan Kakak Fetriani tadi. Ya baik, terima kasih untuk Kak Fitri atas kesempatannya. Di sini saya akan menambahkan sedikit dari apa yang telah disampaikan kepada Kak Gatriani tadi tentang tanda fisik dari seseorang yang kena kekerasan seksual. Terjadi pendarahan, keluar cairan dari kemaluan, sering ngompol kembali, kemudian terdapat darah di pakaian dalam,
kemudian memar di tempat yang tidak biasanya tanpa kejelasan yang tertentu. Seperti itu Kak. Jadi itulah tadi teman-teman, selain dia itu terkena mental, dia juga ada kekerasan pada fisik juga ya. Apalagi tadi kita dengar ada beberapa yang mungkin memar di bagian tubuh yang tidak jelas ini memarnya dari mana, ini gara-gara apa. Dan juga ada tadi soal keluarnya darah ya. Ya, pendarahan. Dia dari pendarahan di area-area tertentu yang mungkin kita bisa pikir ya, mungkin sih itu akibat dari pelecehan seksual itu. Jadi itulah tadi ya teman-teman beberapa materi mengenai pembahasan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, bagaimana cara kita ketahui bahwa seseorang ini tuh sudah mengalami kekerasan seksual dan apa saja sih tanda-tandanya dari orang itu. Oke, gini nih Kak, banyak sih pertanyaan, salah satunya kayak gini, kenapa sih kekerasan seksual itu terjadi dan pelakunya sendiri adalah orang-orang terdekat kita? Padahal kita kan bisa berpikir gitu, kalau orang-orang terdekat kita itu mungkin lah tidak bakalan dia nggak bakalan membuat kita sakit seperti itu, bahkan sampai kena mental kita pun juga dia rusak gitu. Jadi mungkin apa nih tanggapan dari kakak, gimana sih menurut kakak soal itu statement orang-orang yang di luar sana? Ya mungkin kakak Tiara lagi nih, soalnya tadi kakak Gatriani udah ya, jadi kakak Tiara lagi. Gimana kakak Tiara? Oke, baik. Terima kasih Kak Fitri atas pertanyaan yang dilontarkan kepada saya. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa tindak kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, tetapi juga terjadi di remaja dan balita. Tindak kekerasan seksual itu bisa terjadi dimanapun dan tanpa memandang siapapun. Kemudian berdasarkan tempat kejadian, kekerasan seksual itu biasa terjadi di sekolah, mungkin keluarga, kemudian lingkungan sosial. Jadi sudah banyak kasus pemerkosaan yang melibatkan orang-orang terdekat seperti keluarga ke anak. Misalnya mungkin paman ke keponakan atau kakek ke cucu, atau biasa yang sering terjadi yang bisa kita sering dengar juga di lingkungan sekolah, antara guru dan murid gitu. Hal ini disebabkan karena unsur kekuasaan yang sangat kental di sini, sehingga anak tidak bisa berbuat apa-apa. Di keluarga itu kan orang tua yang paling berkuasa. Anak hanya menurut dan terlalu takut untuk melawan karena awalnya memang begitu ya kan. Anak hanya menurut kepada orang tuanya. Kemudian tindak seksual di keluarga itu biasa sering terjadi karena akibat stres. Orang tua merasa stres di luar, kemudian membawanya ke dalam rumah, kemudian disalurkan kepada pihak yang lemah seperti anak. Kalau sudah terjadi di rumah itu karena menganggap orang tua lah sebagai otoritas, sehingga sulit sekali untuk melawannya. Jadi buat teman-teman, jika terjadi di lingkungan keluarga atau di lingkungan sosial kita terjadi kekerasan seksual, itu wajib sekali hukumnya untuk dilaporkan. Maka dari itu kita himbau kepada seluruh orang tua yang ada di rumah untuk melakukan edukasi seks sejak dini agar putra dan putri kita terhindar dari apa yang tidak kita inginkan, seperti itu. Mungkin dari itu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Kak Fitri. Wah, terima kasih banget ya untuk materinya. Jadi mungkin teman-teman lagi nih yang tadi dengar soal informasi itu mungkin agak tercengang ya, karena kita bisa tadi dengar bahwa orang-orang terdekat kita pun rentan sekali untuk melakukan hal itu ke kita, bahkan dari anak orang tua, dan keponakan, cucu dan kakek dan cucu loh. Dan bahkan tadi juga saya dengar yang paling miris itu soal pendidikan dari guru ke murid. Waduh, bahkan itu kita bisa tahu ya, guru itu kan dia itu pengajar, dan itu mungkin dan dia sudah pasti itu sudah berpendidikan, dia sudah tahu yang mana yang baik dan mana yang benar, tapi mungkin karena tingkat kenafsuan yang tinggi serta dia hanya ingin
masih minim sekali tentang edukasi seks, tentang edukasi yang lainnya pun, apalagi dia masih berada di bawah 17 tahun. Anak-anak itu belum bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, bahkan yang mana bagian tubuh yang bisa disentuh, yang mana bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Mungkin untuk bagi kita seorang yang dewasa itu, apalagi bagi perempuan ya, maaf ya, mungkin kalau payudaranya tersentuh, bobotnya tersentuh, itu sudah termasuk pelecehan seksual bagi kita. Oke, jadi itulah tadi pentingnya kenapa perlu ada edukasi seksual secara dini dari orang tua untuk menanamkan kepada anak-anaknya bahwa ini nih yang boleh disentuh orang lain, ini nih yang tidak boleh disentuh orang lain, karena itu tadi berguna untuk kita semua, anak-anak kita, adik-adik kita itu agar setidaknya lah terhindar dari yang namanya kekerasan seksual. Oke, itulah tadi ya teman-teman, bincang dan bincang-bincang kesehatan tentang pelecehan seksual hari ini. Mungkin teman-teman semua bisa dapat informasi yang sangat berharga ya hari ini untuk teman-teman semua. Jadi untuk pelecehan seksual itu sebenarnya semua tergantung pada diri kita sendiri, orang tua kita, dan lingkungan kita. Jadi bijak-bijaklah untuk memilih lingkungan, dan bijak-bijaklah juga ya orang tua serta anaknya juga. Mohon untuk pergaulannya itu kita batasi dulu ya kakak-kakak, mungkin ya. Oke, jadi itulah tadi bincang-bincang kesehatan pada hari ini. Semoga informasi dari kakak-kakak dua ini bermanfaat dan dapat diterima baik oleh teman-teman semua yang udah nonton. Terima kasih banyak lagi untuk kakak Katriani. Ya, sama-sama Kak Fitri. Oke, sampai jumpa.